Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Selamat jumpa. Enggak selama itu juga ya, baru kalian kemarin ketemu satu persatu ya. Oke, kemarin kita udah ngobrol one on one. Obrolannya sebenarnya sama ya, ke pertanyaan yang disampaikan ke teman-teman sama pertanyaan pertamanya sih. Terkait dengan seberapa paham teman-teman tentang materi yang udah dipelajarin sejak UTS ya. Sama yang kedua, saya minta teman-teman untuk review materi yang teman-teman paling paham tuh, ya kan. Nah, kemarin jawabannya bervariasi tuh. Ada yang bilang paham 85% Pak, 90% gitu kan. Waalaikumsalam. Ada juga yang 80%, 70%, 60, 50 ya. Jadi ada juga yang ngerasa udah cukup pede, ada juga yang masih ngerasa belum. Itu oke, nggak apa-apa teman-teman, karena toh juga belum hari ini ya UASnya. UASnya insya Allah minggu depan. Udah ada jadwal belum sih UAS tuh kapan? Tapi most likely bakal sama sih dengan UTS. Jadi kalau UTS kemarin hari apa ya UASnya? Ujiannya hari apa? Senin? Gelombang. Hari Kamis. Kamis yang jam berapa tuh? Jam berapa? 10 ya? Oh, waktu itu juga saya ngawas juga ya. Tapi saya agak lupa juga waktu itu Kamis atau apa ya. Ya pokoknya kemungkinan besar bakalan sama sih. Jadi mungkin akan puasnya minggu depan hari Kamis tuh teman-teman, jam 10. Terus ya itu tadi ya, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa siapin ya semua materi yang udah kita pelajarin sejak abis UTS sampai yang paling terakhir kemarin sebelum hari Kamis itu. Dan hari ini juga mungkin kita akan fokusnya ke persiapan UAS juga sih teman-teman. Karena kemarin teman-teman juga banyak juga yang tanya, Pak, kisi-kisi UAS dong gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kisi-kisinya sendiri, sebenarnya semua yang dibahasin di diskusi kita kemarin, itu udah jadi kisi-kisi sebetulnya. Jadi kan overall ada 3 pokok materi ya, atau istilahnya 3 bahan kajian yang kita pelajari setelah UTS kemarin. Kita mulai dengan persamaan Maxwell ya, kalau teman-teman ingat, yang jadi fondasi dari gelombang elektromagnetik. Terus kemudian yang kedua itu kita juga belajar tentang prinsip superposisi ya, dalam konteks Dirac-Fourier ya kan. Dirac-Fourier itu merupakan prinsip superposisi intinya teman-teman, karena superposisi itu kan artinya penjumlahan beberapa gelombang ya. Nah, dalam Dirac-Fourier kita ngelihat ternyata suatu gelombang bisa dibentuk dari penjumlahan sin atau cos ya kan, fungsi yang punya sin atau cos. Terus juga ada konteks transformasi Fourier juga yang kemarin kita sempat bahas juga di one on one untuk yang ngebahas Fourier. Dan yang terakhir kita ngebahas tentang fenomena difraksi dan interferensi ya pada kasus celah tunggal, celah ganda, celah banyak, kisi difraksi, dan juga lapisan tipis ya kan. Gitu. Nah sekarang mungkin ya udah, karena emang hari ini kita cuma bakalan review-review aja, nggak ada PR soalnya ya. Atau ada? Enggak ya? Nggak ada. Oke deh, yaudah, karena emang kemarin juga nggak ada PR, agak oleng dikit nih. Kita soalnya biasa memulai dengan bahas PR ya. Yaudah, jadi mungkin kita akan ngulang kembali aja ya apa yang kita pelajarin sejak awal UAS kemarin teman-teman. Dari mana ya berarti mulainya? Superposisi dan interferensi, gelombang longitudinal. Oh, dari sini ya. Dari divergensi and curl. Oh, waktu itu kita kelasnya sempat online dulu ya, karena waktu itu hari Jumat kelasnya kalau nggak salah. Oke, jadi mungkin ya kita review sedikit ya teman-teman ya tentang pertama makna dari divergensi dan curl kan ya. Oke, ada yang masih ingat divergensi itu apa, curl itu apa? Boleh angkat tangan aja sekalian. Ada yang mau jelasin nggak divergensi itu apa, curl itu apa? Seperti biasa, akan ada poin untuk jawaban yang diberikan. Siapa yang mau jawab? Ya, boleh Husnan, silakan. Mic-nya Akmal. Oke, Oh, udah, oke. ya. Jadi divergensi itu kecenderungan suatu titik atau suatu bidang untuk jadi sumber masukan ataupun keluaran gitu, Pak. Kecenderungan suatu titik atau bidang untuk menjadi sumber masukan. Sumber masuk. Ya, masukan ataupun Sumber masukan atau keluaran. ya keluaran. Masukan atau Keluaran. Apa sih artinya nih?
Artinya tuh berarti nanti kita bisa nilai suatu besaran yang apa ya, misalnya arus yang ngelaluin titik itu atau bidang itu di ruang apa bidang tertutup itu besarannya tuh berapa gitu. Besarnya berapa? Berapa banyak gitu Iya, mungkin berapa ya. banyak. Jadi misalnya kita tinjau suatu titik, nah yang dimaksud dengan divergensi itu adalah seberapa banyak medan vektor begitu ya, kalau mungkin kita bisa dalam konteks yang lebih umum ya. Seberapa banyak medan vektor yang masuk atau keluar dari titik tersebut. Nah, itu esensi dari divergensi ya. Nah, medan vektornya itu sendiri itu dia bisa macam-macam ya kan ya, tergantung dari konteksnya apa ya kan. Kalau sedangkan notasinya itu sendiri divergensi itu dinotasikan dengan nabla dot ya. Nabla dot. Jadi misalnya vektor F namanya misalnya, berarti ini adalah kecenderungan atau suatu titik atau bidang untuk menjadi sumber masukan atau keluaran si medan vektor F ini gitu ya. Oke. Alternatively, teman-teman juga bisa define dengan konteks banyaknya medan vektor yang masuk atau keluar gitu, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman bayangin di sini, ketika kita punya suatu titik yang berperan sebagai masukan atau sink, ya kan? Nah, itu kita juga bakal bisa lihat bahwa most of the vektornya itu dia masuk kayak gini ya. Jadi banyaknya vektor yang masuk ke suatu titik ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Jadi alternatively untuk divergensi teman-teman juga bisa define sebagai banyaknya medan vektor yang keluar atau masuk ke suatu titik. Jelas ya sampai situ teman-teman ya. Gampang ya? Itu tentang divergensi. Oke, good job. Makasih Husnan. Nomor berapa tadi Husnan? 49. 49. Nomor warna apa Husnan? Biru muda boleh. Biru muda. Yang ini ya, biru muda ya. Nomor 49. Oke, nice. Taruh di mana ya? Taruh sini. Oke, kita lanjut berikutnya. Satu-satu poin aja dulu ya Ustaz. Berikutnya ada lagi. Apalagi selain divergensi? Kita juga punya curl. Apa itu curl? Boleh silakan. Cara mengukur rotasi atau sirkulasi dari medan vektor gitu. Bentar, cara untuk mengukur Rotasi atau sirkulasi rotasi atau sirkulasi dari suatu medan dari vektor. suatu medan vektor. Arahnya bisa searah jarum jam ataupun tidak searah jarum Oke, jam. sip. Ya, betul ya ini ya untuk konteks rotasi sama sirkulasinya. Cuma kalau dalam konteks cara, ini kayaknya mungkin jangan di-define pakai cara ya. Sebenarnya bisa juga sih, memang ini adalah cara matematis gitu ya. Cuma intinya mungkin kita juga bisa bilang dia sebagai ukuran gitu ya. Ukuran kecenderungan atau kayak Husnan aja kayak gini. Kecenderungan ya kan suatu titik ya kan atau apa kecenderungan rotasi atau sirkulasi dari suatu medan vektornya kayak ini cukup deh. Kecenderungan rotasi atau sirkulasi dari suatu medan vektor gitu ya. Jadi kan kalau tadi divergensi itu ngukurnya masuk atau keluar ya. Kalau si curl itu tuh ukuran dari seberapa banyak yang muter gini teman-teman ya. Muternya ini biasanya sih bentukannya kayak gini ya. Mungkin kalau kita gambarin medannya. Aduh, gimana ya gambarnya? Ya gitu dah pokoknya. Ya kebayang ya teman-teman ya gambarnya. Jadi ini dia kecenderungan untuk dia muter. Dia bisa clockwise, bisa juga counterclockwise ya kan. Sedangkan notasinya gimana? Dia itu adalah nabla cross dari F ya. Oke. Jadi apa namanya ini kayak kemarin ada juga tuh yang pas kemarin di one on one sama saya masih agak bingung nih ngebedain antara divergensi sama curl. Jadi divergensi itu adalah paketan dari si simbol nabla sama dot ini nih teman-teman ya. Jadi divergensi itu adalah ini nih. Nabla dot itu adalah divergensi. Jadi ini kita bisa baca sebagai divergensi dari medan F ya kan. Sedangkan kalau ini adalah curl dari medan F ya. Jadi curl dari ya, dari apa? Curl dari si medan vektornya gitu ya kan. Jelas ya sampai sini ya? Oke, good. Nah, itu tentang divergensi dan curl yang kita udah bahasin di materi bagian yang awal-awal itu ya kan. Nah, berikutnya setelah kita bahas divergensi dan curl itu, kita bahas itu buat apa sih? Untuk persamaan Maxwell, betul ya kan ya? Ada berapa persamaan Maxwell ya udah muncul di situ.
Ada 4. Oke. Ada yang mau jelasin persamaan Maxwell? Ada apa aja? Bentar, tadi Rira belum dicontreng ya? Iya. Nomor berapa Rira? 45 Bang. 45. Oke. Ya. Kita lanjut. Berikutnya kita akan ngomongin soal persamaan Maxwell. Nah, apa nih persamaan Maxwell, teman-teman? Silakan, ada yang mau acungkan tangan? Rira lagi? Itu tangannya ngangkat enggak? Ya, siapa? Silakan. Boleh. Kenapa Grace mau? Oh iya, boleh. Silakan, boleh dikasih mic-nya ke Grace. Gak apa-apa, santai aja. Yang pertama itu ada nabla.e. Berarti dibacanya apa? Divergensi dari medan sama listrik sama dengan rho per rho epsilon 0. per epsilon 0. Oke, nice. Yang Nah, terus sekarang boleh dijelasin nih maknanya berarti apa nih? Itu artinya muatan listrik itu menghasilkan medan listrik. Sedang divergensi E itu positif pada muatan positif atau menyebar dan negatif pada muatan negatif. Jadi mungkin alternatively Grace juga bisa aja nih jelasin dari kiri ke kanan ya. Kiri ini kan kita punya apa nih? Divergensi dari E ya. Kalau Grace interpretasikan divergensi dari E itu artinya apa? Ini tinggal baca aja atasnya nih. No, kok rotasi sirkulasi ngasar Mbak. Kurang atas Mbak tadi bacanya. yang ini ya. Divergensi ya. Coba Grace, apa nih? Jadi divergensi dari E itu artinya adalah Kecenderungan suatu titik atau bidang untuk menjadi sumber masukan atau keluaran itu ditentukan oleh atau tergantung pada rho per epsilon 0. Rho itu apa? Bentar. Grace dulu. Gimana Grace? Rho itu apa Grace? rapatan, Pak. Rapatan? Rapatan muatan. Rapatan muatan. Ya betul, ini rapat muatan ya. Rapat muatan. Sedangkan kalau ini epsilon 0? Apa epsilon 0 Grace? Permitivitas awal. Permitivitas awal vakum ya. 0 itu tuh iya sih, emang kadang V0 itu kan kecepatan awal ya. Tapi kalau epsilon 0 ini konteksnya bukan permitivitas awal ya, tapi permitivitas pada medium vakum ya. Apa artinya vakum? Vakum itu artinya dia nggak ada apa-apa di situ. Hampa, betul ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Jadi ini adalah divergensi ya, atau banyaknya medan listrik yang keluar atau masuk suatu titik itu ditentukan oleh besarnya rapat muatan dan permitivitas vakum di titik tersebut, begitu ya. Nah, terus habis itu lanjutannya tadi udah Grace jelasin betul ya. Jadi ketika rapat muatannya positif, artinya jenis muatannya positif, maka divergensinya juga akan menjadi positif. Apa arti divergensi positif? Artinya dia keluar tuh arahnya ya kan. Dan memang seperti itu kan yang kita amati kalau kita punya muatan positif ya. Kita akan mengamati medan listriknya akan keluar gitu ya. Oke, good job. Nomor berapa Grace? 19, Pak. 19. Oke. Wah, agak sepi ini ya Grace ya. Oke. Makasih Grace. Kita lanjut berikutnya. Hukum Maxwell yang kedua, silahkan. Siapa namanya? Clarissa, oh iya. Clarissa, hukum Maxwell yang kedua apa tuh Clarissa? Nah, hukum Maxwell yang kedua itu hukum Gauss medan magnet. Gimana tuh Nah, persamaannya? persamaannya itu divergen medan magnet. Divergensi dari medan magnet Sama dengan 0. sama dengan 0. Oke, maknanya apa nih Clarissa? Maknanya itu medan magnet tidak memiliki source tunggal atau masukan tunggal gitu loh. Kenapa ya begitu? Karena karena nggak punya Karena ya karena monopol. ini ya. Iya, karena nggak punya monopol. Karena dia nggak punya monopol. Itu sebenarnya interpretasinya ya, nggak punya monopol. Jadi maksudnya betul tadi yang Clarissa bilang, ketika divergensi B sama dengan 0, artinya dalam konteks medan magnet itu tidak ada
vektor medan magnet yang masuk atau yang keluar. Jadi artinya medan magnet tidak bisa menjadi sumber masukan atau keluaran nih. Jadi mungkin interpretasinya langsung ke situ ya. Tidak ada apa ya istilahnya divergensi medan magnet gitu ya, atau tidak ada medan magnet yang masuk atau keluar suatu titik ya. Yang masuk atau keluar. Atau lebih spesifiknya mungkin kita juga bisa bilang tidak ada medan magnet, tidak ada titik yang berperan sebagai sumber atau sink dari medan magnetnya. Tidak ada sumber masuk atau keluar dari medan magnet ya. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa jadi tidak ada sumber masuk atau keluar? Karena sumber masuk atau keluar itu adalah ekspresi dari si divergensinya ya kan. Sedangkan dengan divergensi 0 artinya ini tidak ada begitu. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Oke, good. Makasih. Clarissa nomor berapa Clarissa? 39. 39. Mana 39? Oke, thank you. Kita lanjut yang ketiga. Siapa tuh? Wah, ada 2 tuh, rame tuh. Yaudah gantian ya nanti ya, yang sama nomor 3 sama 4 berarti ya. 3. Siapa yang 3? Oke, siapa yang mau yang nomor 3-nya? Hilda deh, boleh Hilda ya. Gimana Hilda yang persamaan yang ketiganya? Persamaan ketiga itu kan hukum Faraday. Heeh. Itu curl dari E Curl dari E sama dengan min negatif do B B do T. per do T. Oke, nice. Oke, apa nih interpretasinya Hilda? Jadi medan listrik itu selalu berubah. Medan listrik selalu berubah? Bukan. Sabar. Sabar? Oke. Takut banget loh. Iya, kurang sabar apa saya? Saya sudah Jadi sangat medan penuh senyum. Selalu Sudah sangat sabar. Bukan berasal dari muatan yang diam, tapi juga dari yang dinamis itu. Jadi Wait. listrik What? ini Pelan. muncul karena magnetnya berubah terhadap waktu. Apanya? Medan magnetnya berubah terhadap Medan magnetnya berubah terhadap Waktu. itu yang sebelah kanannya ya. Iya. Kalau sebelah kirinya apa? Curl. Curl itu apa interpretasinya tadi? Ini rotasi Rotasi atau Kecenderungan sirkulasi dari siapa? dari vektor. Jadi kalau kita artikan secara persamaannya ya, kita translasikan ke bahasa Indonesia, kita bisa bilang bahwa sirkulasi dari siapa? Medan listrik. Sirkulasi dari medan listrik dihasilkan oleh dB per dt. Apa 2B per dt? Medan magnet, perubahan medan magnet terhadap Perubahan medan magnet terhadap waktu. Mungkin kalau teman-teman mau pakai istilah yang lebih spesifik, kita juga bisa define ini sebagai laju perubahan ya. Laju perubahan medan magnet terhadap waktu. Kalau terhadap waktu sih nggak usah pakai laju lagi. Tapi maksudnya alternatively kalau misalnya teman-teman nggak mau nulis terhadap waktunya, teman-teman juga bisa tulis pakai ini ya. Laju perubahan medan magnet ya. Karena laju itu ngegambarin seberapa cepat dia berubah gitu teman-teman ya. Jadi artinya kalau perubahannya itu terjadi secara cepat, artinya nantinya nilai ininya akan semakin besar begitu ya. Sedangkan kalau perubahannya lambat, berarti ininya juga bakal lambat juga. Apanya nih ininya nih sebelah kiri tadi? Medan listrik. Bukan cuma medan listrik tapi curl, betul. Curl itu apa artinya tadi? Kecenderungan rotasi ya. Jadi medan listrik yang berputar teman-teman ya. Jadi ketika kita punya perubahan medan magnet terhadap waktu, maka akan muncul sirkulasi dari medan listrik. Gitu sederhananya ya. Jelas sampai sini teman-teman? Bisa nanti ya kalau misalnya ada pertanyaan modal kayak gini di UAS. Oke, lanjut ya. Nomor berapa Hilda? 2 ya? Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Sebelahnya tadi ya. Siapa ini? Paulia Nasya. Oke. Silakan Nasya. Yang keempat. Yang keempat itu ada hukum ampere. Hukum ampere. Gimana tuh hukum ampere? Persamaannya. Persamaannya. Curl dari medan magnet. Curl dari
medan magnet menghasilkan mu J menghasilkan sama kayak dengan kebalik mu ya sama J, dengan plus Mhm. J plus plus mu epsilon mu 0 epsilon do E per do T. do E per do T. Nice. Oke. Very good. Jadi dia itu perubahan dari si medan listrik terhadap waktu. Yang mana tuh perubahan medan listrik terhadap waktu tuh yang sebelah mana? Itu yang sebelah kanan Pak, do Yang E per ini. do T. Do E per do T-nya ini adalah perubahan medan listrik ya. Atau mungkin biar singkat kita bisa terus pakai laju aja ya. Laju perubahan medan listrik. Oke. Terus Sama pengaruh dari rapat arusnya. rapat arus ya. J itu rapat arus ya. Iya. Rapat Itu arus. Terus menghasilkan ke Menghasilkan? si medan magnetnya. curve medan magnet. Curve itu apa tadi Pak? Perputaran. Perputaran Rotasi atau sirkulasi medan magnet. medan magnet. Oke, nice. Jadi ini apa namanya yang sebelah kanan ini apa tanda sama dengan itu bisa kita translasikan sebagai menghasilkan ya atau disebabkan juga bisa. Jadi maksudnya sirkulasi medan magnet muncul akibat adanya rapat arus dan laju perubahan medan listrik. Sederhananya gitu ya. Lalu ini apa nih mu 0 sama epsilon 0? Mu 0 epsilon 0 tadi epsilon 0 udah dibahas tadi sama Grace ya, ini permitivitas vakum. Sedangkan kalau mu 0 itu apa? Permeabilitas vakum ya kan, dimana nilai permitivitas dan permeabilitas ini tergantung pada kondisi medium ya teman-teman ya. Kalau pada vakum ada tuh nilainya epsilon 0 itu kalau nggak salah 8,85 ya. Iya. Bentar, berapa sih epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. 12 ya. Ya. Satuannya apa ya? FM. F F per M. F per M ya, farad per meter gitu ya. Bener nih, saya soalnya beneran Iya, lupa. bener. Oke. Kalau mu 0 apa? 4pi 4pi kali ya. 10 pangkat. 10 pangkat minus 7 bukan sih? Iya. Satuannya apa? H per M. H per M. M. H-nya ini apa nih? Hani Henry. Hilda, bukan? Tiba-tiba Hilda. Apa ya H-nya? Henry ya? Henry per meter. Oke. Sip. Udah ya gitu teman-teman ya. Jelas sampai sini tentang hukum Maxwell? Persamaan yang ada 4 ini? Jelas ya semuanya ya. Yang utamanya sih teman-teman bisa menginterpretasikan ya kan. Dan yang kedua dari persamaan ini kita benar-benar ngelihat terutama dari yang 3 sama 4 ya. Bahwa ternyata medan magnet itu bisa menghasilkan medan listrik. Tapi bukan cuma medan magnetnya sih, tapi perubahan ya. Perubahan medan magnet bisa menghasilkan sirkulasi dari medan listrik. Perubahan dari medan listrik juga bisa menghasilkan sirkulasi dari medan magnet ya kan. Sehingga akibat adanya perubahan tersebut nantinya kita bisa dapetin gelombang elektromagnetik tuh ya kan. Nah, sedangkan untuk konklusi dari gelombang elektromagnetik tuh sebenarnya ada penurunan persamaannya tuh teman-teman. Persamaan gelombang elektromagnetik ya. Nah, tapi mungkin sebelum ke persamaan gelombang elektromagnetik kita ngomongin persamaan gelombang dulu ya. Jadi kalau teman-teman ingat persamaan gelombang secara umum itu kita udah bahas di materi sebelum UTS sebenarnya ya kan. Masih ingat nggak persamaan umum gelombang tuh kayak gimana? 2 kuadrat Y per 2T kuadrat apa? V kuadrat 2 kuadrat Y per 2X kuadrat, betul ya. Benar ya kayak gini ya. Nah ini namanya persamaan umum dari gelombang ya kan. Nah maka dengan menggunakan persamaan Maxwell seharusnya kita bisa menurunkan persamaan yang ujungnya bentuknya seperti ini juga tuh teman-teman ya. Ada yang masih ingat gimana cara nuruninnya? Kita bisa pakai hukum Newton. No, enggak. Kalau hukum Newton itu mungkin untuk gelombang pada tali ya. Nah kalau untuk persamaan gelombang M ya benar-benar modalnya itu persamaan Maxwell ini teman-teman ya. Berangkatnya dari mana ya? Ada yang ingat nggak? Kita bisa berangkat dari salah satu persamaan 3 atau persamaan 4 sebetulnya teman-teman. Pilih deh, teman-teman mau mulai dari 3 dulu atau 4 dulu? 3 dulu. 3. Oke, mari berangkat dari 3. Ketika kita pakai persamaan 3, kita punya
curl dari E sama dengan negatif 2B per do T, ya kan ya? Nah, terus habis itu kalau teman-teman ingat langkah yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan persamaan gelombangnya, itu kita bisa kasih curl lagi di kedua ruas. Masih ingat nggak? Iya. Jadi kita kasih curl di kedua ruas nih, ya kan? Nah, sehingga nanti di sini akan jadi triple curl, sedangkan sebelah kanan ini ada curl dari negatif 2B per do T, ya kan? Nah, sekarang triple curl itu ada tuh identitasnya. Ada yang masih ingat nggak kayak gimana tuh? Nabla. Kali nabla. Nabla dikali gimana? Nabla dalam kurung. Iya. Hah? Kan udah atas. Yang ini gak sih? Iya ini. Enggak. Kali Nabla dikali nabla. kali E. Kali nabla E. Emang iya? Iya. Kalau itunya A. Hahaha, gimana? Jadi gimana? Iya. Nabla. Cross. Buka kurung. Nabla. Cross nabla. Apa sih? Bukan, Pak. Kok jadi A? Kan ini E tadi. Iya, E. Ya kan itu yang di atas sudah. Dikali E. Dikali E, Pak. Apa sih, bingung? Dikali E. Nabla kuadrat E, gitu maksudnya. Nah, terus. Udah. Kok ini begini sih? Itu harusnya Ada yang aneh tidak sih? nabla. Nabla cross nabla. Trust issue saya sama kalian. Kita lihat aja dicatat. Bapak. Salah. Nabla kali nabla E. Tuh, nih ya nabla dari ini ya, harusnya gini ya, nabla dari divergensi E ya. Atau ini gradien dari divergensi E dibacanya ya. Jadi bukan cross ya. Karena kalau cross lagi jadinya nggak berubah ya. Jadi maksudnya identitas ini sih sebenarnya dot cross product ya. Yang mungkin teman-teman udah pernah pelajari di Fismat ya kan. Jadi ini kita bisa uraikan menjadi nabla atau divergensi dari gradien dari divergensi E dikurang dengan Nabla kuadrat E. nabla kuadrat E, ya kan ya. Sama dengan, nah sebelah kanannya ini kita bisa bisa distribusikan ya. Sebenarnya tukar posisi aja sih. Dia kita bisa ubah jadi negatif 2 per do T dari curlnya si B. Begitu ya. Jelas sampai sini? Udah ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ya. Nah, terus berikutnya, ketika kita ingin mendapatkan persamaan gelombang EM yang paling standar, yang paling sederhana, itu ada asumsi yang bisa kita gunakan. Yaitu adalah asumsi di mana mediumnya berupa vakum ya. Jadi ketika kita menggunakan asumsi medium vakum, ya kan, maka kita bakal bisa mensubstitusi tuh, ya kan, siapa yang disubstitusi? Si rho-nya ya sama si J-nya, ya kan. Karena kalau medium vakum itu artinya dia nggak ada apa-apa tuh ya, nggak ada muatan juga, ya kan. Sehingga ketika dia nggak ada muatan, berarti rho-nya bakal jadi 0, gitu ya. Sedangkan kalau J ini kan aliran muatan ya, berarti ini dia juga 0, ya kan. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Medium vakum, ya seperti ini ya. Nah, sehingga dengan rho-nya sama dengan 0, maka nanti akan ada konsekuensinya nih, ya kan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita akan bisa lihat ada perubahan di hukum Maxwell-nya ya, di mana ketika rho-nya 0 berarti ada yang berubah kan? Ya. Mana yang berubah? Yang pertama nih ya. Karena rho-nya 0 ya kan? Berarti ketika rho-nya 0 maka divergensi E. Divergensi dari E-nya itu akan sama dengan 0 juga gitu ya kan? Sedangkan kalau J-nya 0 apa nih? Konsekuensinya. Divergensi curl B. Curl dari B-nya ya. Ya. Dia akan ngaruh ke curl B-nya. Gimana curl B-nya? Tinggal mu 0 epsilon 0 Do B. do E per do T gitu ya. Udah jelas sampai sini teman-teman?
Nah, udah deh, bentar ini mungkin kita pindahin dulu ya, taruh di bawah sini aja. Nah ini ya, jadi nanti di sini kita bisa substitusi deh. Jadi ini dia akan jadi 0 di sini ya kan? Sedangkan yang ini adalah si mu 0 epsilon 0 do B per do T gitu ya kan? Kita bikin baris baru aja, berarti kita akan punya negatif dari nabla kuadrat E itu sama dengan negatif do per do B dari, do per do T dari mu 0 epsilon 0 do B per do T. Jelas ya, gitu ya. Terus habis itu ngapain lagi nih? Ya udah tinggal di wrap. Oh iya benar ya, negatifnya bisa kita tiadakan. Kemudian kita akan punya ini ya, apa namanya? Nabla kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B. Kok jadi B sih ini? Iya, salah ya. Harusnya apa sih? E ya? Ya, maaf ya. Izin. Do kuadrat E per do T kuadrat. Gitu ya. Udah belum nih? Udah jadi persamaan gelombang belum nih? Udah ya, karena ini kan udah sebelah kanannya sama tuh ya. Yang sama do kuadrat Y per do T kuadrat ya. Sedangkan sebelah kirinya itu adalah ekspresi dari ini. Karena ini tuh ngegambarin perubahan si simpangan terhadap X ini tuh konteksnya tuh ruang ya teman-teman. Nah cuma nabla di sini itu tuh konteksnya adalah do per do X, do per do Y, do per do Z ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman ekspansikan lebih lanjut ya kan, kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor ya, dimana again nabla itu isinya adalah do per do X, do per do Y sama do per do Z kuadrat ya kan. Berarti atau mungkin langsung aja, ini berarti ini ada do kuadrat do X kuadrat, do kuadrat do Y kuadrat, do kuadrat do Z kuadrat dari E, di mana E itu ada EX, EY sama EZ ya kan, sama dengan mu 0 epsilon 0 terus do per do T kuadrat dari EX, EY, EZ gitu ya kan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi contoh kalau misalkan kita ambil yang atas doang, ya kan? Nah berarti ini kita bisa tulisin sebagai do kuadrat EX per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do, oh ya ini ada kuadratnya, sorry, do kuadrat EX per do T kuadrat. Nah ini jadinya kan sama persis ya dengan persamaan umum gelombang ya. Jadi dari sini kita akan melihat bahwa ini akan ada gelombang elektrik ya, gelombang listrik ya. Gelombang listrik itu artinya apa? Ya akan ada fluktuasi dari medan listrik di sepanjang X nih teman-teman. Ya di sepanjang X. Terus ini adalah si medan listriknya, E-nya ya kan. Sorry, kok di sepanjang X ya bener ya? Atau maksudnya di sini artinya di sini ada kelengkungannya lah gitu ya. Jadi artinya nanti di sini dia bakal nilainya bakalan gini tuh teman-teman ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke ya. Ini adalah persamaan dari si gelombang apa namanya? Gelombang listriknya tuh ya kan. Nah, terus habis itu berikutnya ya sama ya, yang Y-nya juga bisa dilihat kayak gitu, yang Z-nya juga bisa dilihat kayak gitu ya. Sehingga dari situ nanti kita bisa asosiasikan dengan ekspresi umum dari persamaan gelombang tadi ya. Kita recall lagi tadi apa? Do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Kalau kita bikin X kuadratnya apa sendiri, berarti per V kuadrat bisa ditulis di sebelah sini ya. Gitu ya. Nah terus kalau kita pengen bikin supaya mirip dengan ekspresi yang sebelah kanan, kita bisa tulis kayak gini ya. Nah, jadi dari sini akhirnya kita juga bisa dapat kesimpulan bahwa si gelombang ini akan memiliki kecepatan ya. Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah ini 1 per mu 0 epsilon 0 jadinya ya. Karena 1 per V kuadrat adalah ini ya kan. Berarti dari sini kita bisa define V kuadratnya sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0 atau akar dari segini ya kan. Yang kalau kita masukin angkanya berapa mu 0 tadi? 4pi kali 10 pangkat minus 7. Terus epsilon 0 nya
8,85 kali 10 pangkat minus 12, ya kan? Nah, coba deh kalau ini dihitung jadi berapa? 2,998 kali 10 pangkat 8. Satuannya meter per second ya, karena kecepatannya. Gitu, dan ini yang kemudian sering dibuletin jadi 3 ya. 3 kali 10 pangkat 8, yaitu adalah kecepatan cahaya gitu. Udah jelas sampai sini teman-teman ya? Itu kalau misalnya dalam bentuk E ya. Kalau misalnya dalam bentuk B gimana? Ya berarti artinya nanti starting point-nya aja diubah ya. Misalnya diminta untuk nunjukin persamaan gelombang dalam bentuk B gitu ya kan. Misalnya apa namanya? Instead of yang ini, kita diminta untuk nunjukin bahwa do kuadrat apa namanya ini? Nah, bla kuadrat dari B ya sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B per do T kuadrat. Nah, ini nanti teman-teman bisa lakuin hal yang sama kayak tadi. Cuma bedanya kalau tadi kita berangkat dari persamaan yang ketiga, ya kan? Berarti kalau untuk case yang ini, teman-teman bisa berangkat dari persamaan keempat dulu, gitu ya. Jadi mulai dari persamaan keempat, terus dikasih cross di kedua ruas, terus dievaluasiin deh, diturunin sampai nanti dapetin ekspresi dalam bentuk B, gitu. Ya asumsinya sama ya, kalau misalnya pakai asumsi medium yang vakum, dia jadinya seperti ini, teman-teman ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Clear ya? Nah ini kalau mediumnya vakum ya teman-teman, vakum. Mungkin sebenarnya tambahannya di sini adalah vakum non konduktif ya teman-teman ya, non konduktif ya. Karena sebenarnya ketika mediumnya vakum itu dia lebih ke rho-nya aja yang 0 sebenarnya. Sedangkan ketika dia non konduktif itu artinya nggak ada aliran listriknya tuh. Karena non konduktif tuh artinya kan konduktif itu artinya konduktor ya, konduktornya mengalirkan listrik ya. Jadi yang menggambarkan J sama dengan 0 sebenarnya adalah kondisi non-konduktif ini teman-teman ya. Jelas ya? Jadi dengan non-konduktif itu artinya J-nya 0 ya. Sedangkan kalau mediumnya vakum berarti rho-nya 0 gitu ya. Jelas? Oke. Nah maka dengan membedakan hal tersebut nanti ada satu case lagi di mana medium itu, ini kan adalah medium ideal ya. Kita kenal medium vakum non-konduktif sebagai medium ideal. Kenapa disebut ideal? Karena persamaan gelombang yang kita punya di sini ini adalah persamaan gelombang sederhana. Ya, persamaan gelombang sederhana itu adalah persamaan gelombang yang menghasilkan gelombang yang bentuknya begitu-begitu aja. Seterusnya begitu-begitu aja ya. Jadi kayak GHS gitu, kayak getaran harmonis sederhana. Nah, di sini gelombangnya gelombang sederhana. Dia jadi amplitudenya segitu-segitu aja. Nah, ada satu tingkat yang lebih kompleks dari sederhana, yaitu ketika mediumnya sekarang konduktif, teman-teman. Masih ingat nggak? Jadi kalau misalnya asumsinya sekarang mediumnya vakum tapi konduktif, maka apa yang bakal jadi nggak 0? Asumsi medium vakum tapi konduktif ya. Konduktif. Kalau vakum tadi apanya yang 0? Rho-nya ya, 0. Sedangkan kalau konduktif berarti J-nya apa? Tidak 0. Jadi artinya J-nya tidak 0, karena dia konduktif sekarang ya. Konduktif itu artinya mengalirkan arus listrik ya. Jadi artinya ada rapat arusnya di mediumnya itu. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya. Nah sekarang kalau misalkan asumsinya mediumnya konduktif, maka teman-teman bakal bisa lihat nih. Tadi kan misalnya kita punya ekspresi ini ya. Nah berarti ketika dia mediumnya konduktif ya kan, berarti bentar. Mungkin ini saya taruh di sini aja. Berarti sekarang kalau misalnya mediumnya konduktif ya kan, mediumnya vakum konduktif, rho-nya tetap 0 tapi J-nya tidak sama dengan 0 ya kan ya. Sehingga cross B-nya atau curl dari B-nya itu adalah ya apa rumus dari curve? Mu 0J, ada J-nya jadinya ya. Ditambah mu 0 epsilon 0 do E per do T. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ada ketambahan faktor ininya nih ya kan. Nah sehingga apa? Sehingga ekspresi yang tadi kita punya dari penurunan sebelumnya, yang ini tadi ya kan. Ya, ininya bisa berubah jadi 0 nih ya kan. Nah, sedangkan yang ininya
itu harus diganti dengan seluruhnya, teman-teman. Jelas ya? Jadi akhirnya sebelah kiri kita punya nabla kuadrat dari E, ya kan? Sedangkan sebelah kanan kita punya negatif do per do T dari apa? Mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T, ya kan? Jadi apa nih kalau kita sederhanain? Again, negatifnya bisa kita coret kayak tadi. Sedangkan sebelah kirinya kita punya nabla kuadrat dari E sama dengan do per do T dari mu 0 J ya. Atau alternatifnya bisa juga teman-teman tulis mu 0 dikali do J per do T ya. Ditambah dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E per do T kuadrat ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini bukan persamaan gelombang sederhana lagi jadinya ya. Nah tapi jadi apa nih? Jadi gelombang yang kayak gimana teman-teman? Apa? Dia akan menjadi gelombang yang teratenuasi teman-teman ya. Atau dia mengalami pelemahan ya. Jadi kalau yang tadi gelombang yang sederhana dia menghasilkan pola gelombang yang amplitudonya konstan, ya amplitudonya segitu-segitu aja, misalnya ini E0. Nah ini juga sama E0, ini juga sama E0. Nah kalau di sini dia E-nya berubah nih, ya kan? Misalnya awalnya E0, ini jadi setengahnya misalnya atau seperempatnya, ya kan? Jadi lama-lama dia amplitudonya berkurang, melemah teman-teman. Jelas ya? Kenapa jadi melemah? Karena sebetulnya kalau teman-teman ingat, penambahan faktor pada persamaan gelombang di sini, ini tuh mirip kayak sebagai faktor redaman atau dalam konteks gelombang jadinya namanya faktor atenuasi namanya. Oke, jadi dia mengalami pelemahan gitu teman-teman sehingga lama-lama gelombangnya habis gitu ya. Jelas sampai sini teman-teman? Ya. Kenapa lama-lama gelombangnya habis? Karena sebenarnya ketika kita ngomongin amplitudo itu berkaitan sama energi gelombang juga teman-teman. Jadi dengan amplitudo yang melemah itu tuh indikasi dari energinya itu hilang, ya kan? Energinya pergi. Kalau yang ini energinya gimana? Konstan ya. Jadi sepanjang gelombangnya merambat ya energinya segitu-segitu aja. Tapi di sini sepanjang gelombangnya merambat energinya hilang, bocor tuh ya energinya ya kan. Nah, kemana energinya hilang? Nah, ini energinya hilang karena mediumnya sifatnya tadi konduktif ya. Konduktif itu artinya ada aliran listrik dan kita tahu yang namanya aliran listrik itu akan mendisipasikan panas ya kan. Sama kayak teman-teman ngecharge HP pakai kabel charger ya kan kadang kabelnya panas ya. Bahkan jangankan kabelnya, kepala chargernya juga panas tuh ya. Nah, itu gara-gara ada arus listrik yang lewatin medium konduktif sebenarnya ya. Oke, jadi ketika arus listrik melalui medium yang konduktif, maka di situ ada energi yang terbuang jadinya. Jelas sampai sini teman-teman dengan konsep energinya? Ya. Ini Husnan sama siapa namanya? Hasna kayaknya ngantuk banget. Namanya sama, ngantuknya sama. Mau cuci muka dulu? Silakan kalau mau cuci muka dulu. Aman ya? Nggak usah dikuat-kuatin Hasna, nggak apa-apa Hasna. Jangan. Oke deh, kita lanjut ya teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya, itu tentang gelombang EM. Apalagi ya kira-kira ya. Paling nanti berikutnya kalau nggak salah kita juga ada diskusi tentang skin depth ya. Teman-teman masih ingat nggak skin depth? Skin depth itu konteksnya ini ya, kaitannya sama yang tadi tuh yang barusan kita ngomongin soal kondisi gelombang pada medium konduktif ya. Jadi karena dia lama-lama gelombangnya melemah kan, ya berarti nanti dia bakalan ada, ibaratnya ketika dia ngelewatin medium konduktor tertentu, dia akan ada kedalaman tertentu yang cuma yang bisa dia tembus jadinya. Kebayang nggak? Jadi medium konduktif itu artinya kayak konduktor ya, misalnya dia nembus baja gitu ya kan. Nah jadi ketika gelombang elektromagnetik masuk ke dalam baja, itu dia nggak bakal bisa lewat nembusin bajanya ya. Kenapa? Ya tadi karena energinya hilang. Ya jadi akan ada jarak tertentu yang kita define sebagai skin depth. Nah, apa itu skin depth? Skin depth itu adalah jarak di mana dia itu bisa mencapai faktor ini ya. Faktor E ya kalau nggak salah. Mana ya? Ini ada koefisien atenuasi ya kan. Nah ini ya, jadi skin depth-nya tuh nanti bisa bakal kita dapat segini ya.
Mana sih? Oh, di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, skin depth itu adalah ketebalan yang mampu membuat gelombang, amplitude dari gelombangnya berkurang dengan faktor 1/E, teman-teman. Ya. 1/E itu berapa sih? 0,36 ya. E itu kan itu ya, apa namanya? E itu adalah angka ya. E itu adalah 2,71 tuh ya. Ini adalah bilangan eksponen natural ya. 2,71 sehingga 1/E itu adalah segini ya. 0,36 atau sekitar 37% jadinya ya. Jadi nilai skin depth itu adalah nilai di mana gelombang elektromagnetik mampu menembus sampai dia energinya berkurang sebesar ini. Bersisa 36%. Jadi yang hilang udah 63% gitu ya. Jelas sampai sini teman-teman? Aman? Ajeng jelas Ajeng? Oke. Kenapa Ajeng dari mana? Oh begitu, oke. Ya nggak apa-apa Ajeng. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi udah. Sisanya apa lagi ya? Kayaknya gelombang M cukup sih. Ada yang mau tanya lagi nggak tentang gelombang M nih? Sebelum kita masuk ke yang review materi yang kedua. Udah ya, siap ya buat UAS ya? Buat modelan kayak gini ya? Oke. Sip. Cheat sheet, ya boleh cheat sheet. Boleh. Alright, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang berikutnya, apalagi materi kita yang kedua? Fourier ya. Sebenarnya esensi utama dari materi Fourier itu adalah prinsip superposisi sih teman-teman. Prinsip superposisi gelombang. Oke. Nah, ada yang bisa jelasin nggak prinsip superposisi itu maksudnya apa sih? Ya, silakan Dian. Mic-nya mana? Mic-nya dikirim ke Dian. Prinsip superposisi gabungan dari dua gelombang, Pak. Gabungan Dari dua dari gelombang. dua gelombang. Ya. Dua gelombang. Oke. Kalau lebih dari dua bisa nggak? Misalnya 3 gitu? Bisa. Bisa. 4? Bisa. 5? 7? Bisa. 8? Jadi sebenarnya gabungan dari beberapa gelombang kali ya. Gabungan dari beberapa gelombang. Mungkin lebih tepatnya Dian, jangan cuma sekedar ngomongin gabungan dari beberapa gelombang ya, tapi konteksnya dalam superposisi itu adalah suatu gelombang dapat dibentuk ya. Dapat dibentuk oleh gabungan dari beberapa gelombang. Aduh ini tulisannya agak ini. Ya jadi maksudnya ketika kita punya, betul ya, yang bertemu tentunya. Jadi suatu gelombang dapat dibentuk oleh pertemuan dari atau gabungan dari, ya maksudnya gabungan artinya dia ketemu dulu kan ya baru bisa gabungan ya. Kalau dia jauh mana bisa dia gabungan ya. Ya jadi dia bisa bergabung baru bisa bersama kalau mereka ketemu gitu kan ya. Jadi ya jadi gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah terus habis itu prinsipnya itu sendiri dalam konteks gabungan ini sendiri itu artinya ya simply penjumlahan gitu teman-teman ya. Jadi kayak kita kayak pernah ilustrasikan ini lewat Desmos ya. Bentar tapi ini udah pakai aja bang katanya. Punya siapa lah ini pakai aja bang. Bentar ya. Ini hopefully internet di sini better than di bawah ya. Let's see. Oh udah bisa. Tadada. Lama, kita coba ganti wifi aja deh. Sebentar, teman-teman. There you go. Oke. Jadi yang dimaksud dengan gabungan dari beberapa gelombang itu adalah misalnya gini ya. Jadi misalnya kita punya fx sama dengan sin sin x gitu ya kan. Nah ini kan gelombang ya kan. Terus misalnya kita punya gx sama dengan cos x gitu ya kan. Nah ini kan juga gelombang ya. Nah kita bisa nih menyusun gelombang baru dari penjumlahan antara fx dan gx nih ya kan. Nah jadi nanti gabungan yang akan jadi
seperti ini nih gitu ya. Jelas sampai sini? Ya. Bahkan kita juga bisa aja nih ngerubah si sin X sama cos X ya. Misalnya sinnya mau ditambahin jadi ada faktor 2-nya ya. Jadi dia ada faktor pengali 2-nya ya kan. Nah maka nanti hasilnya juga tentu akan berbeda ya dari sebelum ditambahin 2 ya. Perhatiin sebelum ditambahin 2 dia begini, setelah ditambahin 2 dia gini ya. Bentar nih kita off aja biru sama merahnya. Ya jadi ini adalah efek dari penjumlahan antara sin sama cos ya. Ketika sinnya ditambahin 2 maka nanti dia bakal jadi kayak gini ya kan. Jelas ya? Kalau sinnya ditambahin jadi 4 dibikin jadi 4, ternyata dia jadi kayak gini ya, jadi makin gede ya kan. Kalau ini dibikin 10 ya tentu jadi makin gede lagi ya. Nah tapi ada pola yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Apa polanya? Pola yang teman-teman bisa lihat di sini adalah semakin besar koefisiennya si sin, maka bentuk gelombangnya juga bakal makin mirip bentuk sin, ya kan? Bentuk sin tuh kayak gimana sih? Mulainya dari 0 ya. Ini mirip kan ya? Ya agak geser dikit sih ya kan, tapi mungkin kalau kita bikin 100. Nah, ini kayak lebay banget ya. Bentar, ini kita ganti dari minus 100 sampai 100. Wait, minus 300 sampai 300. Nah gitu ya. Jadi teman-teman bakal bisa lihat di sini kita punya bentuk gelombangnya makin mirip sama bentuk sin. Jadi artinya koefisien dari si sin atau cos itu akan menentukan hasil dari si bentukan gelombangnya gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Sekarang kalau dibalik case-nya, misalnya sekarang yang kita bikin 100 itu adalah cos-nya nih. Nah dia jadinya bakal makin mirip bentuk cos gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dia sami-sami, kayak tadi misalnya ini 50, ini juga 50 ya kan. Nah dia jadinya apa nih? In between ya, dia jadi sin bukan, cos juga bukan ya kan. Karena kan ini kita bisa lihat ini mulai dari atas juga enggak, mulai dari tengah juga enggak ya. Jadi faktornya tuh balance lah gitu ya, seimbang. Jadi nggak punya kecenderungan apakah dia sin atau cos gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Yang kemudian ini jadi faktor kunci jadi ya. Koefisien dari sin atau cos itu jadi faktor kunci dalam transformasi atau dalam deret Fourier itu teman-teman ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya kita bisa aja memiliki beberapa fungsi sin dan beberapa fungsi cos juga tuh teman-teman ya. Jadi secara umum kita bisa nyatakan dalam notasi deret Fourier ya. Jadi deret Fourier-nya itu misalnya kita punya Y ya kan sama dengan penjumlahan dari A sin. Yang sin tuh A apa B ya? Saya lupa deh. Cos ya kayaknya. A itu cos ya? AN cos omega X gitu ya? Ada omega N-nya nggak sih gitu ya? Ditambah BN sin omega N X. Terus ditambah ada A0/2 kalau nggak salah gitu ya? Ya ada tambahannya ya. Ya jadi maksudnya interpretasinya adalah seperti yang tadi kita lihat teman-teman ya. Suatu gelombang itu pada prinsipnya bisa kita bentuk dari penjumlahan beberapa fungsi cos dan beberapa fungsi sin tuh teman-teman. Jelas ya? Dan nanti nilai AN sama BN itu akan menentukan bentuk akhir dari si gelombang gabungannya gitu ya. Nah makanya kita bisa membedakan fungsi atau sifat dari gelombang itu berdasarkan sifat ganjil atau genap ya. Masih ingat fungsi ganjil, fungsi genap? Ingat gak nih? Mana yang fungsi ganjil, sin atau cos? Sos. Mana yang fungsi ganjil, sin atau cos? Sin atau cos? Sin. Cos. Kayaknya. Ya kita balik lagi nih ke definisi dulu ya. Fungsi ganjil emang definisinya gimana sih? Apa itu fungsi ganjil? Apa itu fungsi genap? Iya gimana? Terhadap fungsi X maksudnya? Apa? Dia tuh ada kaitannya dengan f of negatif x ya. Gimana nih teman-teman? Kalau genap? Kalau ganjil simetris terhadap titik asal. Kalau genap? Terhadap sumbu Y. Nah maksudnya apa sih simetris terhadap titik asal sama simetris terhadap sumbu Y?
Bentar. Jadi yang tadi kan fungsi, mungkin kita define dulu fungsi genap ya. Tadi Indah bilang fungsi genap itu simetris terhadap apa? Sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Jadi maksudnya gimana sih simetris terhadap sumbu Y itu? Nah, itu apa? Jadi kalau misal F Misalnya nih sebelah kanannya begini. Misalnya sebelah kanannya begini ya kan? Gitu ya. Berarti sebelah kirinya gimana? itu jadinya Fx. Jadi Enggak, jadinya ke sebelah kirinya. Sebelah kirinya bakalan jadi sama cerminnya. Jadi simetris itu kan artinya apa sih? Pencerminan, betul ya? Jadi simetris terhadap sumbu Y itu artinya ketika kanannya begini, kirinya juga begini gitu ya kan? Jelas ya? Nih simetris ya kan? Jelas sampai sini? Ya kan? Fungsi apa yang bentuknya kayak begini? Fungsi cos. Cos betul ya, karena cos itu kan dia begini ya. Terus ininya gini ya kan? Nah ini kan dia simetris terhadap sumbu Y ya kan ya? Dimana nilai yang sebelah kiri itu sama dengan nilai yang sebelah kanan nih. Nilai sebelah kiri itu kita nyatakan dengan ini ya, f of negatif x itu adalah nilai y ketika x-nya negatif ya kan ya. Dan dia akan sama dengan sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah f dari x gitu ya. Jelas sampai sini? Ya jadi betul tuh ya, tadi Indah bilang dia simetris terhadap sumbu y, artinya dia bentuknya kayak gini ya kan. Dan ini kita dapati pada fungsi cos ya. Jadi cos itu adalah fungsi genap. Sedangkan kalau sin itu apa? Ganjil. Kalau ganjil itu tadi gimana definisinya? Dia simetris terhadap titik pus asal istilahnya. Jadi kalau ini dia ada kayak gini ya berarti pencerminnya itu adalah ini teman-teman. Titik asal itu maksudnya titik 00 ya. Jadi dia tercerminkan di sini nih. Jadi nanti dia bakal mirroringnya seperti ini ya. Gitu ya. Dan kalau secara matematisnya itu adalah negatif dari fx ya kan. Gitu ya. Nah terus berarti ini adalah fungsi genap ya kan. Oke. Nah udah deh gitu-gitu aja sih. Nanti teman-teman tinggal recall lagi aja ya gimana cara ngitung A0, AN sama BN kan ya. Gimana tuh ngitung A0? Masih ingat gak A0 gimana? Ya. Mana sih? Terus. Nah ini ya, ada ya. Alah kita kopas aja, males. Udah ya gitu ya? Udah ya, sah. Oke deh. Yaudah ini kayaknya ini saya rasa cukup ya, karena teman-teman udah pernah belajar ini di Vismat juga kan ya. Jadi nanti, itu yang sin harusnya ganjil. lah, oh iya salah ya. Maaf ya. Ganjil. Oke. Berarti kalian masih fokus ya, bagus. Oke, kita lanjut ya. Ini atau namanya ya? Ini tapi warnanya salah nih, harusnya kos yang biru, yang hijau. Ini ya. Ini punya hijau ya. Terus yang ini yang biru nih ya. Nah, yang ini merah ya. Berarti ini kita kasih warna merah ya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya, ini untuk ngitung AN pakai ini rumusnya. Untuk ngitung BN pakai ini rumusnya. Terus untuk ngitung A0 pakai ini rumusnya ya. Oke, sisanya ya teman-teman belajarin aja ya sambil belajar Vismat ya. Vismat ini kalau Fourier udah dibahas di sebelum UTS ya atau berarti pas UTS ini nggak ada Fourier-nya? Ya udah nggak apa-apa lah ya, di recall lagi aja. Oke, kita lanjut teman-teman. Berikutnya ada selain ada deret Fourier, habis itu ada yang namanya integral Fourier tuh teman-teman ya, atau transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Transformasi itu artinya apa sih teman-teman? Perubahan, betul ya. Jadi transformasi Fourier itu adalah perubahan menggunakan metode Fourier ya. Apa yang dirubah teman-teman? Fungsi periodik. Soalnya justru dia fungsi non-periodik sih. Jadi kita ngerubah dari, ingat gak teman-teman? Ada konteks domain itu loh, ingat gak? Ada fungsi domain waktu sama ada fungsi domain frekuensi, betul ya. Jadi transformasi Fourier prinsipnya itu dia mengubah fungsi dari domain waktu misalnya menjadi fungsi dengan domain frekuensi. Gitu ya. Domain itu artinya apa sih domain?
Ini materi SMA nih, ada domain, ada range tuh. Masih ingat gak tuh? Domain dan range, ingat gak tuh? Domain itu apa, range itu apa? Wih, nggak inget tuh, domain sama range itu artinya apa? Oke, kalau misalnya kita punya fungsi kayak gini, teman-teman bisa gambarin nggak domainnya berapa, range-nya berapa? Domain. Domain apa? Titik asal, apa nilai asalnya, betul ya? Yang disebut nilai asal tuh apa berarti? X apa Y? X kan ya, betul ya. Karena kan suatu fungsi itu kan memetakan X menjadi Y ya. Y sama dengan F dari X kan ya. Jadi ketika kita masukin nilai X, kita akan dapat nilai Y-nya ya kan. Jadi domain itu adalah si nilai X-nya nih, nilai asalnya ya kan. Dalam konteks ini berarti berapa nih domain dari fungsi ini? Min 2, mungkin biasa dituliskan ya. X such that -2 less than X less than 3 gitu ya. Kalau range gimana range? Outputnya Y-nya gitu ya kan. Dari berapa sampai berapa nih? Min 2 sampai 2 ya. Gitu ya. Ya cuma intinya teman-teman tahu ya, domain itu artinya adalah daerah asal ya kan. Daerah asal ya. Nah, sedangkan dalam konteks gelombang itu kan kita most of the time punya apa bisa punya kurva kan ya. Kurvanya itu biasanya domain waktu kan ya. Terhadap ini simpangan gitu misalnya kan ya. Nah, ini simpangan itu artinya amplitudo ya. Jadi dalam konteks gelombang elektromagnetik misalnya, ini berarti adalah si medan listriknya ya kan, atau medan magnetnya gitu ya kan. Nah, ini nanti kan kita bakal bisa punya gelombang kayak gini ya. Dan gelombangnya ini sebenarnya bisa macam-macam ya, nggak mesti sinusoidal. Karena maksudnya again, berdasarkan prinsip gelombang itu ya bisa sinyal ya acak-acak gitu ya. Jelas ya? Nah, sinyal acak-acak ini nanti bisa nih dipadukan dari deret Fourier tadi kan ya. Dimana di deret Fourier itu tadi kan ada sin, ada cos dengan frekuensinya juga masing-masing kan ya. Nah, jadi si transformasi Fourier ini akan mengubah amplitude versus time menjadi domain frekuensi. Domain frekuensi itu artinya sumbu X-nya bukan waktu lagi, tapi apa? Frekuensi. Bisa dinyatakan pakai eta, atau bisa pakai omega juga bisa tuh ya. Jelas nggak teman-teman? Jadi nanti kita akan dapetin grafik baru ya kan, yang itunya adalah frekuensi itu teman-teman. Bentar ini dia selalu positif sih, kayak gitu ya. Jelas ya? Ya, jadi menjadi domain frekuensi. Jadi maksudnya si domain frekuensi ini tuh akan memberikan informasi frekuensi yang menyusun gelombang-gelombang ini nih teman-teman. Kebayang nggak sih? Ya. Mungkin sederhananya juga kayak gini deh. Misalnya nih kita punya Y sama dengan fx sama dengan sin X sama sin 2X. Nah, ini kan dia sin X gini ya. Kayaknya harus digedein deh. Misalnya sin 50 sin X sama 50 sin 2X ya. Bisa dilihat ya, ini beda dalam konteks frekuensi ya. Yang satu frekuensinya berapa? Yang ini frekuensinya berapa teman-teman? 50 sin X. Frekuensinya berapa? 1. Gimana cara ngitung frekuensi? Kita bisa hitung dari periode kan ya. Mungkin kalau teman-teman lihat untuk grafik sin X itu periodenya berapa sih? Periodenya berapa sin X? Periode apa periode? Lupa masa periode. Periode itu artinya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus. Jadi misalnya ini kan grafik gelombang dalam domain waktu nih ya. Berarti kan panjang satu siklusnya itu menggambarkan ya waktu untuk menghasilkan satu siklus itu kan. Berapa nih periodenya? Kelihatan nggak tuh angkanya? 2pi ya. Betul ya, jadi ini periodenya adalah 2pi. Berarti kalau periodenya 2pi, frekuensinya berapa? 1/2pi, karena frekuensi kan adalah 1 per period. Kalau frekuensi sudut, berapa frekuensi sudut? Omega.
Rumus omega apa? Ingat gak omega? Berapa omega? 2pi per T atau 2pi F ya kan ya? Berapa jadinya kalau frekuensinya 1/2pi? Atau periodenya 2pi? Berapa berarti nilai omeganya? Apa sih? 1 ya, omeganya jadinya 1 ya. Jelas nggak nih? Jadi maksudnya ini adalah frekuensinya tuh teman-teman ya. Oke, jadi yang mau saya tunjukin tuh sebenarnya gini sih teman-teman. Oke, jadi ini adalah gelombang ya. Dengan frekuensi berapa? Dengan periode berapa? 2pi. Terus omeganya jadi berapa? 1. 1 apa? Radian ya, per second ya kan. Nah, berarti sekarang kalau misalnya ini adalah fungsi domain waktunya, ya kan? Gelombangnya seperti ini, ya kan? Nah, maka fungsi domain frekuensinya akan menjadi, dia biasanya akan ada nilai ini, ada plus minus ini. Jadi ini frekuensi, ini F, ini apa tadi? Ya, medannya. Terus ini adalah omeganya. Nah, jadi nanti dia akan jadi kayak gini, set. 1 biji nih, 1 garis tegak dinilai 1. Sama ada negatif 1 sebenarnya di sini. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya jadi maksudnya transformasi Fourier akan mengubah fungsi sinus ya dalam domain waktu menjadi fungsi frekuensi yang berupa garis tunggal gitu teman-teman. Oke? Karena ini kan cuma satu gelombang dengan satu frekuensi kan. Di mana frekuensinya adalah 1 radian per second. Berarti omeganya akan jadi segini. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah, tentunya nanti kita juga akan punya ya variasi lainnya ya. Kayak misalnya kita punya apa nih? Misalnya di sini kita punya gelombang atau mungkin sinyalnya ini kan periodik ya. Sebenarnya nanti untuk dalam konteks transformasi Fourier itu dia seringkali gelombangnya atau pulsanya itu berupa fungsi yang non periodik bentuknya. Kayak misalnya kita punya pulsa kayak gini teman-teman ya. Atau bahkan juga ada juga pulsa kotak ya. Kayak gini ya, misalnya pulsa kotak. Pernah dengar? Masih ingat nggak pulsa kotak ya? Ya kan, jadi misalnya pulsa kotaknya itu dia kayak gini. Mungkin kita ngomongin pulsa kotak aja deh. Misalnya di sini kita punya pulsa kotak ya kan ya. Dimana di sini punya rentang dari berapa ya misalnya. Misalnya tingginya ini adalah berapa ya? Sebut angka. Atau mau simbol aja. Berapa? 20? Berapa maunya? Berapa? 2 aja gitu. Terus habis itu periodenya mau berapa periodenya? 10, jadi ini min 10. Atau berarti ini min 5 sampai 5 gitu ya. Oke ya. Nah berarti ini, fungsi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini, apa namanya? E ya. E dalam T sama dengan dia nilainya mungkin kita bisa nyatakan sama dengan 2 berarti ya nilainya ya. Pada T absolut lebih kecil dari 5. Gini teman-teman ya. Ini maksudnya notasi persamaan dari si bentuk gelombangnya ini ya. Jelas kan nih kayak gini? ET sama dengan 2, itu artinya nilai E-nya 2 kan ya? Dimana pada saat mutlak T lebih kecil dari 5. Artinya itu negatif 5 less than T less than 5 gitu ya. Jelas ya kayak gini ya. Nah sekarang dengan ekspresi seperti ini, nah kita bisa melakukan si transformasi Fourier nih untuk mendapatkan frekuensinya ini berapa-berapa nih ya kan. Nah gimana caranya? Lihat catatan dulu ya, saya juga lupa rumusnya apa. Mana ya rumusnya? Mana ya rumusnya? Nah ini dia. Mana guys? Kayaknya ada eksponen-eksponennya itu loh. Nah ini dia nih, there you go. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini ya rumusnya ya. Kita bisa pakai 2pi V T ya. Atau bisa juga pakai omega ya. Misalnya kalau kita mau dapetin omeganya, berarti nanti yang kita integralkan itu adalah si fungsinya terhadap E pangkat negatif I
omega T dt tuh ya. Oke. Jadi ini adalah si fungsinya kan ya. Mungkin kita tulis pakai F aja ya. Ini adalah si fungsi dalam domain waktu kan ya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau dapetin fungsi dalam domain frekuensi, nah itu tadi berdasarkan rumus kita bisa integralkan tuh si fungsi domain waktunya dikalikan dengan E pangkat negatif I omega T dt. Dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Gitu teman-teman. Ya jelas ini rumusnya nih ya. Mungkin untuk rumus saya kasih warna ungu ya. Jadi rumus umumnya itu adalah ini teman-teman ya. Nah sehingga kalau ft-nya sama dengan 2 ya kan, dari negatif 5 sampai 5 ya kan, sedangkan sisanya 0, berarti si fungsi dalam domain frekuensinya itu bisa kita dapat dengan mengintegralkan 2 tuh, karena fungsinya f-nya 2 kan ya. 2e pangkat negatif I omega T dt. Dari berapa? Ini kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga, artinya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah tapi karena ujung kirinya 0, dari ujung kiri ini dia semuanya 0 nilainya ya. Dia hanya terdefinisi di negatif 5 sampai 5. Jadi artinya kita cukup mengintegralkan dari negatif 5 sampai 5 aja gitu. Jelas sampai sini? Oke ya. Nah terus habis itu diintegralin deh. Nah gimana nih cara ngintegralin 2e pangkat negatif I omega T? Ingat nggak integral dari E pangkat? Ini integral dari eksponen ya. Masih ingat integral dari eksponen? Betul ya. Dia jadinya, apanya? I pangkat negatif omega T kemana? Ke bawah ya. Jadi nanti dia akan jadi 1 per ya. Mungkin ada negatifnya ya. Bentar, ini ada 2-nya sih di luar ya. Jadi 2 per I negatif I omega. T-nya nggak usah di bawah ya. Nah nanti dia akan jadi kayak gini ya. Nah terus dari min 5 sampai 5. Ini oke nggak nih dengan integralin ini? Ini basic ya, kalkulus ya. Nanti di review lagi ya cara ngintegralin E pangkat ya. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Dan ini bisa jadi juga fungsinya yang lain nih teman-teman ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa recall lagi konsep-konsep integral seperti apa ya kan. Nah cuma untuk case yang kayak gini ya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Oke. Nah terus kalau diintegral ini berarti sekarang tinggal kita masukin kan ya. Jadi apa nih kalau kita masukin? Ini tentu ini negatif 2 per I omega bisa kita keluarin ya. Terus kita masukin si 5 kan ya. Berarti E pangkat negatif 5 omega. Negatif I 5 omega. Terus dikurang dengan E pangkat I 5 omega ya kan. Karena kita masukin 5, negatif 5 ya ke dalam sini ya kan. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah ini nanti ada identitas trigonometri nih yang kita bisa pakai teman-teman. Ya. Masih ingat identitas trigonometrinya yang mana? Yang identitas untuk sin sama cos ya. Kita punya sin, misalnya sin theta sama cos theta ya kan. Sin theta itu bisa kita nyatakan dengan E pangkat, gimana ya, saya lupa lagi. E pangkat I theta dikurang E pangkat negatif I theta per 2I. Kalau nggak salah gitu ya? Iya nggak sih? Masa sih? Nggak yakin. Dosen kok nggak yakin. Gimana ya? Betul ya? Ini ya, nah ini dia. E pangkat I theta minus E pangkat negatif I theta per 2I ya kan? Ya kan? Kalau cos theta itu apa? E tambah E negatif I theta per 2 doang gitu ya. Betul ya gitu ya? Oke. Nah untuk yang ini nanti kita bisa sederhanain nih teman-teman ya. Perhatiin deh, ini kita bisa tulisin dalam bentuk, bentar. Mungkin ini kita bisa kali 2 per 2 deh teman-teman. Kalau kita kali 2 per 2 boleh aja kan ya, karena 2 per 2 kan technically 1 ya, jadi dia nggak bakal ngerubah persamaan ya. Nah sekarang kenapa kita kali 2 per 2? Supaya bawahnya nanti jadi per 2i gitu. Kelihatan nggak? Jadi kan ini ada i, ada 2 nih ya kan. Nah ini kita taruh di bawahnya si yang ada di dalam kurung ini nih ya kan.
Jadi dia akan jadi negatif 2, terus negatif 4 jadinya ya. Atasnya kan dikali ya, negatif 2 kali 2 jadi negatif 4 per omega, ya kan? Nah, terus ini ada E pangkat negatif I 5 omega dikurang E I 5 omega per 2I, gitu ya. Ini udah mirip belum sama bentuknya sin? Sebenarnya belum. Kenapa? Karena ini lihat deh, ini kan depannya yang positif ya, dikurang E pangkat negatif ya. Kalau yang ini? Nah, jadi ini kita tinggal kali aja nih negatifnya ke dalam ya. Karena dengan kali negatif ke dalam, ininya jadi minus, ininya jadi plus ya. Kebayang teman-teman? Jadi artinya kalau negatifnya kita taruh di dalam, dia bakal ditulis duluan. Ini bakal ditulis belakangan. Ini dikurang. Ini hilang. Nah, gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke ya. Nah, jadinya apa nih? F omega sama dengan 4 per omega dikali sama, nah ini jadi apa? Sin. Sin apa? Bukan theta. Kan kalau sin theta tuh E pangkat I theta ya. Kalau ini E pangkat I berapa? 5 omega. Jadi ini sin 5 omega gitu teman-teman ya. Jelas sampai sini? Ya, jadi ini akan jadi, akhirnya kita bisa tulisin ya, F omega sama dengan 4 sin 5 omega per omega. Dah, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Beneran nggak ada pertanyaan? Aman sampai sini? Aman ya guys ya? Oke, good. Nah terus, yaudah ini kan berarti ada jadi fungsi frekuensi kan ya? Yang nanti bisa digambarin nih kurvanya, ya kan? Kayak gimana nih kurvanya teman-teman? Kayak sin, betul ya, karena di sini ada sin ya. Jadi artinya ada pola naik turunnya, ya kan? Tapi ada per omeganya nih, ya kan? Teman-teman ingat nggak kurva seper X itu kayak gimana sih? Ke bawah gitu ya, makin gede X-nya dia makin kecil kan nilai hasilnya kan ya. Jadi dia tuh akan ada gabungan dari kurva naik turun sama kurva turun doang. Jadi kalau digabung jadi apa? Naik turun gimana ya? Jadi kayak terlemahkan lah gitu, kayak termodulasi ya. Ya long story short kita lihat aja ya di Desmos ya. Apa tadi fungsinya? Mungkin ini kita hapus saja ya. 4 sin 5x per x. Nah, kayak gini grafiknya teman-teman. Oke? Ini adalah grafik dari si simpangannya, si medan listriknya tuh ya kan? Si amplitudonya tuh ya kan? Jelas sampai sini teman-teman? Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bisa kalau ngerjain soal kayak gini di UAS nanti? Mudah-mudahan ya. Amin ya, amin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman, nanti ini akan jadi, ini juga sebenarnya kalau teman-teman ingat, ini tuh jadi bridging juga ke materi kita berikutnya, yang ketiga. Itu materi apa? Yang ada di fraksi sama interferensi itu teman-teman ya. Nah jadi, ini kan adalah kurva dari amplitudo ya kan? Sedangkan ini amplitudo dari gelombang elektromagnetik ya kan? Nah sedangkan kita juga bisa dapetin kurva dari intensitas nanti teman-teman ya. Dimana intensitas itu berkaitan dengan amplitudo kuadrat ya. Karena intensitas itu kan, ya ini sebenarnya ada kaitannya dengan intensitas sebagai energi persatuan luas ya. Nah sedangkan energi sendiri itu kan tergantung sama amplitudo ya. Dimana energi itu, mungkin sederhananya gini ya. Jadi intensitas itu sebanding sama energi. Sedangkan energi itu sebanding sama amplitudo kuadrat. Sehingga intensitas itu akan sebanding sama amplitudo kuadrat. Jadi kalau grafik amplitudonya seperti ini, ya kan? Maka grafik intensitasnya bisa kita dapetin dengan ngekuadratin si grafik amplitudonya, ya kan? Jadi kalau ini kita kuadratin, Y sama dengan pangkat 2 dari Fx. Nah nanti kita akan dapat grafik kayak gini, grafik intensitasnya nih teman-teman ya. Wait, mana sih? Ini ada ujungnya ya. Aduh, kenapa dia tidak balance sekali? Mungkin ini saya zoom. Ya, sama aja dia ngikut ya. Gimana caranya ya? Y-nya kita batasin dari berapa nih? Dari min 100 mungkin. Sampai 75
700, 800. Oh, ini yang harus kita lebarin ya. Dari berapa ya? Dari 2pi aja, dari minus 2pi sampai 2pi misalnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini ada kayak gini nih, intensitasnya ada yang rendah, ada yang tinggi, rendah, ya kan. Nah, sedangkan intensitas dari gelombang elektromagnetik tidak lain tidak bukan adalah terang gelap. Ya, jadi ini adalah pola terang gelap, ya kan. Yang kita bakal lihat ketika suatu cahaya melalui bentuk kotak ya, celah. Jadi kalau cahaya melewati celah, maka kita akan melihat pola terang gelap, ya kan. Jelas sampai situ teman-teman? Oh, udah deh, masuk deh ke materi kita yang ketiga tentang difraksi dan interferensi. Nah, apa itu difraksi? Nah, ini bahasan ini kayak kalian cukup banyak deh yang ngerasa cukup paham dengan materi difraksi sama interferensi ya. Jadi boleh nih kita coba untuk recall lagi ya tentang prinsip difraksi dan interferensi. Kita mulai dengan yang pertama, difraksi teman-teman. Apa itu difraksi? Oke, yaudah Rabi dulu, ini paling semua tadi angkat tangan dia. Mic-nya mana mic-nya? Iya. Oke. Jadi difraksi itu adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit atau di tepi suatu gelombang. Jadi dia itu akan membentuk circular wave ketika dia... Sabar. Baru tulis 3 kata ini saya. Pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit atau suatu penghalang. Sempit atau penghalang ya. Gitu ya. Jadi ya ini mungkin kalau teman-teman masih ingat kita pernah pakai analogi gelombang laut ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita punya gelombang laut yang melewati celah sempit ya kan. Nah, ini dia akan menyebar tuh gelombangnya ya kan. Kenapa bisa menyebar? Karena ketika suatu gelombang melewati celah sempit, dia itu yang sebagian gelombang itu terhalang kan ya. Iya. Sehingga ketika yang lewat tuh cuma bagian ini doang, air yang bergejolak cuma yang di depan celah doang, nggak mungkin yang di sebelah kiri atau kanan diem-diem baik ya kan ya. Iya. Dia bakal ngikut, tapi cara ngikutnya dia jadinya jadi begini ya, jadi nyebar tadi ya. Atau ngebengkok ya. Sebenarnya saya lebih suka istilah pembengkokan ya. Pembengkokan dari muka gelombang teman-teman. Jadi garis-garis biru yang saya gambarin, ini disebut muka gelombang atau wavefront ya. Wavefront. Jadi yang bengkok itu adalah wavefront-nya, ya kan? Lebih detail lagi, ini juga dijelasin sama yang namanya prinsip Huygens ya, teman-teman. Masih ingat prinsip Huygens itu apa? Setiap titik pada muka gelombang bertindak sebagai sumber baru, ya kan ya? Sumber dari spherical wavelet ya. Jadi di sini tuh titik-titik di celah-celah ini, dia itu berperan sebagai spherical wavelet source ya. Jadi dia bulat-bulat gini ya kan. Nah, kemudian ini prinsip superposisinya juga terjadi di sini ya. Karena di sini ada pertemuan antara wavefront dengan wavefront, yang mana wavefront itu ngegambarin posisi dari crest ya, dari puncak gelombang kan ya. Berarti kan kalau puncak ketemu sama puncak ya tentu dia bakal makin besar ya. Jadi dia akan membentuk puncak baru, membentuk wavefront baru di bagian superposisinya ini gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Jadi itu dijelasin sama prinsip Huygens tuh ya kan. Nah, terus habis itu ini ya kan celah ya kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya gelombang cahaya, ya tentu fenomenanya juga bakalan sama tuh teman-teman ya. Ketika kita punya cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang melewati suatu celah ya kan. Nah, maka nanti kalau kita punya layar ya kan. Nah, di sini di layar kita akan ngelihat pola gelap terang ya kan. Pola gelap terang ya kan, yang secara matematis itu nanti akan match ya dengan yang tadi kita lihat di apa namanya transformasi Fourier-nya ya. Jadi di sini ada variasi gitu ya. Jadi kalau kita gambarin grafik intensitasnya, dia grafiknya kayak gini ya. Nah, tapi itu kan secara matematis ya. Sedangkan secara fisisnya gimana tuh teman-teman? Kenapa ya di sini ada pola gelap terang? Karena ada apa? Adanya interferensi, Pak. Ada interferensi antara siapa dengan siapa? Kan celahnya cuma satu nih.
antara apa? Antara titik-titik di sini nih ya kan, titik-titik di celah apa di celahnya ini ya. Karena again meskipun celahnya cuma satu ya kan, tapi sejatinya setiap titik dari gelombang yang melewati celah itu berperan sebagai sumber ya kan. Dan kalau teman-teman ingat di analisis celah tunggal itu kita pakai apa namanya titik di tengah sama titik di ujung ya, untuk ngelihat bagaimana kedua sumber ini berinterferensi ya kan, ketika dia di tengah dan ketika dia di first minima ya. Kemarin sih fokus kita sih di first minima ya, karena memang di celah tunggal itu kayak tadi teman-teman lihat ini tuh kontras sekali nih antara intensitas di pertama dengan apa maksimum yang di pusat dengan maksimum yang berikutnya ya. Jadi mungkin kalau kita gambar lebih akurat, intensitas dari maksimum pusat itu besar sekali, sedangkan yang sisanya itu nggak terlalu ketara ya. Makanya kita sebut ini sebagai bright region ya kan. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah terus habis itu ada apa lagi tuh? Kita bisa nih ukur kan ya berapa sudut ya kan yang dibentuk oleh si ini nih teman-teman, si first minima ya kan. Ini disebut first minimum diffraction ya kan. Jadi di sini nanti sudutnya bisa kita ukur nih ya kan, nilainya theta. Dan kita bisa hitung kan ya. Ini ada penurunan rumusnya, cuma saya nggak pengen bahas itu lagi. Bisa dicek nanti di video kita di sini ya gitu ya. Ya nanti bisa dicek lagi ya. Tapi intinya nanti dia akan tergantung sama nilai lambda dan juga nilai B ya kan ya. Masih ingat gimana teman-teman? Gimana rumusnya? Sin theta sama dengan lambda dikali B. Lambda per B ya, sorry. Lambda per B, betul tuh ya. Sin theta sama dengan lambda per B. Jadi kalau kita mau cari sudut yang dihasilkan oleh si first minima ini, itu nanti kita bisa pakai lambda per B, di mana lambda adalah panjang gelombang dan B-nya itu adalah B-nya lebar celah. Lebar celahnya, betul ya. Jelas sampai sini teman-teman, ini untuk celah tunggal, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya celahnya ada dua, gimana tuh teman-teman? Sekarang celahnya bukan cuma satu, tapi ada dua. Apa yang bakal terbentuk di dinding? Apakah polanya akan sama atau berbeda? Beda. Kayak gimana bedanya? Dia ada celah ganda. Bakal ada terang gelap. Jadi nanti di sini misalnya celahnya tadi celah yang sama ya, tapi sekarang bedanya kita tambahin aja nih celahnya jadi ada dua ya. Nah jadi nanti polanya si first diffraction ini, si first minimum ini tetap ada nih teman-teman ya. Tapi sekarang dia bakal ketambahan dengan polanya si minima yang maksima yang primary maksima itu teman-teman. Ya. Nah, tapi primary maksimanya itu tetap dia bakal istilahnya itu termodulasi ya atau terenvelope ya. Jadi dia akan terbatasi oleh si ini. Jadi meskipun ini di sini ada maksimum, tapi kalau si first minimum itu bilang di sini harus minimum ya dia bakal mati di sini ya polanya. Jelas nggak teman-teman sampai sini ya kan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Clear ya? Nah, terus nanti nilai dari si ini akan tergantung pada jarak antar celah ya. Jadi kalau ini tadi si first minimum oleh si celah tunggal itu tergantung pada nilai B ya kan? Jadi theta ini tergantung sama B. Nah, sedangkan nanti di sini teman-teman juga bakal lihat kita bisa mengamati nilai S nih teman-teman ya. Yang akan tergantung pada jarak antar celah ya. Jarak antar celah mungkin kita bisa tuliskan dia dengan D ya. Buat ngebedain aja ya. Jadi ini D ya. D ini adalah jarak antar celah ya kan. Nah nanti jarak antar celah ini nanti akan menentukan nih jarak-jarak dari si maksimumnya ini ya kan. Iya, Kalau teman-teman ingat ini kita bisa define pakai S ya. Iya. Yang rumusnya apa? Lambda D. S sama dengan lambda D besar per D kecil ya kan. Di mana D besar itu adalah jarak ke layar ya kan, dan D kecil itu adalah tadi ya lebar si celahnya ya kan. Anyway teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini sebenarnya juga bisa aja nih si S ini dinyatakan dalam sudut ya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita tarik dari sini ke sini nih, misalnya ini ada terang maksimum pertama ya. Nah ini kan bisa kita define theta juga ya. Nah jadi di sini sebenarnya nanti hubungannya mirip tuh dengan si hubungan yang kita punya di apa namanya, yang rumus yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kan rumusnya adalah
sin theta sama dengan lambda per B, di mana tetanya itu adalah theta yang hitam ya. Mungkin kita kasih nama theta B ya. Theta dari yang ditentukan oleh si lebar celah ya. Nah, sedangkan theta yang kecil ini mungkin kita bisa kasih nama theta D kecil ya. Di mana nilai theta dari D kecil ya tergantung dari nilai si D kecilnya ya. Jadi theta D kecil itu akan sin theta D kecil itu sama dengan lambda per D juga gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan hubungan antara S per D, karena ini sudut kecil kan, ini bisa nilainya didekati dengan tan, dan tan itu depan per miring, depan per samping. Depannya adalah S, sampingnya adalah D kecil ya. Jadi D besar. Jadi S per D besar sama dengan lambda per D, dan S sama dengan lambda dikali D per D kecil gitu. Nah, ini yang kemudian kita define sebagai jarak antara primary maximum. Jelas ya sampai sini? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti kalau misalnya keluar, soalnya ya ini sih sebenarnya saya rasa kita udah cukup banyak latihan untuk yang ini ya. Jadi saya rasa nanti kalau teman-teman mau lihat-lihat lagi ya lihat-lihat aja soal-soal yang udah kita bahasin kemarin. Polanya itu akan nggak jauh beda dari soal yang kita udah bahasin kemarin ya. Apa lagi ya? Udah sih. Mungkin kalau dijelasin fenomenanya tadi teman-teman ada yang bisa jelasin nggak? Jadi secara fisis itu kenapa ada pola terang dan gelap yang muncul? Karena adanya interferensi, betul ya, atau superposisi dari dua gelombang ini kan. Kapan pola terang akan muncul? Kalau dia konstruktif. Kalau dia puncak ketemu puncak, istilah lainnya apa? Konstruktif. Konstruktif itu hasilnya sih, tapi puncak ke puncak itu artinya dia sefase gitu. Mungkin itu kata kunci yang perlu teman-teman sebutin kalau diminta untuk jelasin ya. Jadi di sini tuh ada pertemuan antara dua gelombang yang sefase gitu ya kan. Sehingga menghasilkan interferensi yang konstruktif dan menghasilkan intensitas terang ya kan, pola terang. Berarti kalau yang destruktif, yang ini yang gelap gimana nih pola gelap? Oh, dia destruktif. Beda fase? No. Berlawan. Beda ya antara beda fase dengan berlawan fase. Karena beda fase itu nggak spesifik tuh. Bisa bedanya cuma 0,5, 0,1 ya kan. Tapi yang namanya berlawanan itu dia harus ya completely opposite ya. Jadi kalau mau beda fasenya pi gitu ya. Karena pi itu menggambarkan setengah siklus kan ya. Gitu. Jelas sampai sini? Sedangkan kalau sefase itu bisa juga kita define punya beda fase kelipatan dari 2 pi gitu ya. Jadi bisa 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi ya kan. Ya. Dan kemudian penyebabnya juga nanti teman-teman bisa lihat dari beda lintasan juga ya. Bisa dijelasin dari beda lintasan ya. Masih ingat nggak beda lintasan? Beda dari panjang lintasan ya. Jadi kan kayak misalnya kita ngelihat nih antara titik ini sama titik ini ya kan. Jarak dari titik ini ke sini dan titik ini ke sini itu kan beda ya. Berarti ada beda panjang lintasannya. Nah, beda panjang lintasannya itu adalah kelipatan dari n lambda kalau dia konstruktif dan kelipatan dari n plus setengah lambda kalau dia destruktif gitu. Oke deh, udah deh gitu ya. Sisanya nanti teman-teman latihan lagi aja ya dari yang kemarin. Dan ini jadi materi kita terakhir ya. Alhamdulillah selesai sudah. Mungkin nanti saya bakal minta teman-teman untuk isi form lagi, mirip kayak yang kemarin UTS, tolong diisiin ya buat evaluasi saya pribadi. Terus kita mau ada foto bersama nggak setelah? Oke. Yaudah kita akhiri dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sukses di UAS-nya dan juga perkuliahan teman-teman di semester-semester berikutnya ya kan. Bentar itu dadah-dadah banget nih. Kayaknya saya harus gedein. Coba dadah-dadah lagi biar kelihatan. Ya ampun. Oh bentar, yang ini belum kelihatan. Yang ini gimana? Oke, makasih ya teman-teman semua buat partisipasinya di kelas kita selama 1 semester ini. Kayaknya saya juga baru ini sih megang 1 semester full. Biasanya tuh tandeman gitu. Ini juga tandeman sih, tapi sekarang tandeman jadinya dipecah tuh ya kan. Kelas 11 sama Prof. Esmar, kelas kalian sama saya. Kenapa tuh? Kenapa? Oh iya, jadi buat kalian nanti akan ada buat alat juga. Udah kelihatan nih, bohong. Terlalu kebaca ya, bohong. Emang suruh bikin alat apa kalau di kelas sebelah? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Udah sih. Yaudah ya, enggak ya. Yaudah ya, makasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat terbaik dari pembelajaran kita selama 1 semester ini.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mudah-mudahan nggak ketemu lagi ya di gelombang tahun depan ya. Nggak perlu. Makanya saya bilang mudah-mudahan nggak ketemu lagi. Ya entah kayaknya mungkin saya bakal ngajar English for Teaching sih. Jadi mungkin kalau mungkin nanti kita bakal bisa ketemu mungkin di kelas itu. Oke, good, thank you. Oke, so that's it for today guys. Thank you so much for having me in this class. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita yang lain. Dah semuanya, assalamualaikum. Makasih semuanya. Bye.